qila khamsan kama rawahu Abu Nu'aim. Ada pendapat yang mengatakan bahwa umur Nabi sudah mencapai 5 tahun, sebagaimana keterangan itu diriwayatkan oleh Abu Nu'aim. Wa qila sittan kama rawahu Ibnu Sa'd an Ibn Abbas wa an Zuhri wa an Asim. Ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa umur Nabi sudah mencapai 6 tahun, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'd dari Ibnu Abbas, juga dari Zuhri, dari Asim. Wa hadza huwal mu'tamad, dan pendapat inilah yang dipegang. Artinya manakala Nabi sudah mencapai umur 6 tahun, li'anna syaqqa batnihi sallallahu alaihi wasallam 'inda Halimah kana ba'da 4 sinina 'ala rajih. Karena sesungguhnya peristiwa pembedahan perut Nabi dari lubang leher sampai ke bawah pusat itu terjadi ketika Nabi berada di sisi Aminah, artinya Halimah, artinya Nabi masih diasuh oleh Aminah As-Sa'diyah. Ketika itu umur Nabi sudah lewat 4 tahun, menurut pendapat yang kuat bahwa umur Nabi sudah lewat dari 4 tahun ketika berada di pangkuan Halimah, terjadilah pembedahan. Maka Halimah merasa khawatir akan keselamatan Nabi, karena ketika itu Nabi dibedah oleh malaikat. Halimah tidak tahu, karena setahu Halimah Nabi dibawa oleh 2 orang yang berpakaian putih. Halimah khawatir kalau Nabi ini masih bersamanya, kalau nanti terjadi ulang atau diculik orang, lalu bagaimana Halimah mempertanggungjawabkan kepada Aminah, terlebih lagi kepada nenek kakek Nabi, yaitu Abdul Muthalib. Dengan terpaksa, meskipun dengan ketidakrelaan hati melepaskan Nabi, Nabi pun dikembalikan kepada Aminah. Maka Aminah pun mengasuh Nabi. Nah, ketika umur Nabi sudah mencapai 6 tahun, maksudnya, kalau di dalam perjanjinya disebutkan 4 tahun. Kata Syekh Nawawi, ada yang menyambatkan 5 tahun, ada yang menyambatkan 6 tahun. Nah, 6 tahun ini pendapat yang muhtamad, karena kejadian Nabi di bedah itu umur lebih 4 tahun ketika berada di sisi Halimah. Hatta qala al-Waqidi inna umrahu waqta syaqqi 5 sinina wa syahrin. Al-Imam Al-Waqidi mengatakan bahwa umurnya Nabi ketika terjadi pembedahan itu sudah mencapai 5 tahun 1 bulan. Terjadilah peristiwa pembedahan dada Nabi. Maka ketika itu berada di sisi Halimah, lalu dipulangkan ke Halimah, ke Aminah. Makanya sekitar umur Nabi 6 tahun, kharajat fihi sallallahu alaihi wasallam ummuhu hiya wa adinatuhu ummu Aimanah barakatul habasyiyah ilal madinatin nabawiyah. Maka ibunya Nabi Aminah keluar dari Mekah menuju Madinah. Nabi dibawa oleh ibu Nabi beserta pengasuh Nabi,
yaitu Ummu Aiman. Ummu Aiman ini nama aslinya adalah Barakah Al-Habasyiyah, orang Habasyi Ethiopia. Jadi Barakah Al-Habasyiyah ini pengasuh Nabi ketika Nabi bersama ibunda Nabi. Jadi Aminah berangkat dari Mekah menuju Madinah. Madinah An-Nabawiyah nisbatun ilan nabiyyi li'annaha tasyarrafat bih. Dalam teks Al-Barzanji, Sayyid Ja'far menyebutkan Madinatin Nabawiyah, Madinah An-Nabawiyah. Kenapa disebut dengan Madinah An-Nabawiyah dinisbatkan kepada Nabi? Karena Madinah mulia disebutkan Nabi. Nabi dari Mekah hijrah ke Madinah, Madinah Al-Munawwarah, Madinah An-Nabawiyah. Jadi mulianya Madinah karena Nabi. Maka di sini Sayyid Ja'far mengungkapkan kata-kata dengan Madinatin Nabawiyah gitu. Jadi Aminah beserta Ummu Aiman membawa Nabi keluar dari Mekah menuju Madinah. Tujuannya apa? Litazura akhwala jaddihi sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib. Tujuannya berkunjung, mengunjungi keluarga paninian Nabi, yaitu Abdul Muttalib. Jadi keluarga dari nenek Nabi Abdul Muttalib itu banyak di Madinah, terutama dari kalangan Bani Adi bin Najjar, kabilah Bani Adi bin Najjar. Fanazalat fi dari Tababa'ah fa'aqamat indahum syahra. Maka Aminah beserta Nabi juga Ummu Aiman singgahlah di kampung Tababa'ah. Ada sebuah kampung Tababa'ah yang ada di Madinah, karena di situ banyak penghuninya dari Bani Adi bin Najjar. Maka Aminah pun menetap selama 1 bulan di sana. Di samping itu pula Aminah mengajak Nabi keluar dari Mekah ke Madinah ziarah kepada pakuburan kawitan, yaitu Abdullah. Karena Abdullah ketika Aminah mengandung selama 2 bulan Nabi, ayahanda Nabi Abdullah wafat itu di Madinah. Jadi sekalian ziarah ke makam orang tuanya Nabi dibawahi oleh Aminah, berarti ziarah ke makam suami sekaligus silaturahmi lah ya, kita mendatangi sanak famili paninian Nabi. Jadi ceritanya Abdul Muttalib pada paninian Nabi ini punya orang tua namanya Hashim. Hashim ini berarti datuk Nabi. Hashim menikah dengan Salma. Nah, Salma itu seorang perempuan dari Bani Adi, orang Madinah. Jadi Hashim menikah dengan Salma Bani Adi, orang Madinah. Dari pernikahan Hashim dengan Salma mengadakan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib menikah dengan orang Mekah dengan namanya Fatimah binti Amar Al-Makhzumiyah, orang Mekah. Dari pernikahan Abdul Muttalib dengan Fatimah mengadakan Abdullah. Jadi dari Abdullah kan menikah dengan Aminah mengadakan Nabi. Maka Aminah mengajak Nabi itu mengunjungi kuburan pada tuan itulah. Karena pada tuan Nabi Hashim istrinya Salma orang Bani Adi. Bani Adi, Salma ini kan banyak nih orang tuanya, adik-beradik, keluarganya di Madinah.
Maka Halimah Aminah ketika itu mengajak Nabi ke Madinah mengunjungi paman-paman paninian Nabi, yaitu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya paman orang-orang Bani Adi. Berarti kalau Nabi paman-paman pada panininya, atau kalau pada kitanya apa? Pada tuan adik-adik pada tuan sebelah bini. Karena pada tuan Nabi yang berbini itu Salma Bani Adi. Nah, di situ banyak keluarga Bani Adi yang ada di Madinah. Maka Halimah Aminah dengan Ummu Aiman bersama Nabi dari Mekah ke Madinah, terutama di kampung Tababa'ah. Karena di kampung Tababa'ah itulah banyak keluarga pada tuan Nabi, pada tuan bini, yaitu Salma, istri dari Hashim pada tuan Nabi. Maka sampai di sana selama 1 bulan menetap. Kenapa aja 1 bulan?